Hello, welcome back to another episode of Bosro and Salinem ngobrolin tentang kerja. Masih bersama gue Bosro yang setia nemenin kalian bahas-bahas topik tentang kerjaan yang kadang relatable, kadang nyentil, dan masih bersama partner gue. Ya, lan kula Salinem, kanca-kanca sedaya sedang rawuh para pamirsa ingkang kinurmatan, mugi dalam keadaan sehat lan rahayu nggih. Oke, dan topik kita hari ini adalah ngomongin kantor sendiri, itu nggak tahu diri atau curhat realita. Oke. Kalau gue jelas ngerasa kalau ngobrolin kantor sendiri ini ya nggak tahu diri. Karena lu udah dikasih makan sama perusahaan, lu malah ngebongkar kejelekan perusahaan tersebut. Ya, tapi waduh dan kaget wadidaw juga ya Bosro. Maksudnya gini, kadang-kadang orang itu nyeritakan dan ngomongin bukan karena dia nyerang. Oke. Nanging dipun kudu dimaos. Lan istilahnya ngene lho Bosro. Wong cerita itu kan kebutuhan ya. Oke. Jadi ya dia cuma curhat aja tentang kenyataan apa yang ada di dalam kantor itu gitu loh. Oke, let's be real. Banyak karyawan yang suka curhat di media sosial. Oke. Dan mereka suka ngobrolin perusahaan mereka di warung kopi. Mereka bilang kalau kerjaan numpuk lah, bosnya kurang respect lah, atau sistem yang amburadul. Padahal mereka sendiri ini nggak terlalu sering untuk perform. You can expect respect if you keep trashing the hand that feed you. Kalau nggak suka, ya resign aja. Don't be a keyboard warrior di belakang layar. Nanging kula nyuwun pangapunten nggih, Bos. Oke. Misale ana wong sing meh curhat, apa dados iku langsung salah ngoten? Ya belum tentu kan. Kadang itu orang nyeritake kantor, itu karena dia memiliki keinginan kantor itu menjadi lebih baik. Bisa. Nah, terkadang orang sing tidak peduli. Jadi kadang tuh ngomongin kantor itu sama dengan katresnanan. Oke. Yang nggak peduli itu diem aja sampai perusahaan itu meh bangkrut mungkin bisa jadi. Nah, kalau perusahaan bangkrut siapa yang dirugikan? Semua orang yang ada dalam perusahaan itu, bukan hanya bosnya aja. Oke. Nah, artinya gini, kita tidak bisa ngelihat bahwa orang sing ngomongin curhat kantor di medsos atau dimanapun itu terlihat salah. Jadi gini, perlu kita adakan sistem yang transparan, komunikasi yang terbuka. Karena kalau komunikasi yang tidak terbuka ini ada di dalam perusahaan, nah ini yang menyebabkan citra perusahaan itu menjadi buruk. Saat citra perusahaan di persepsi sosial itu menjadi buruk, hal yang akan terjadi yang pertama, ojo ngedaftar ning kono. Oke, perusahaan ngene, ojo daftar ning kono. Nah, alhasil siapa yang jadi jelek semua? Semua orang yang ada di perusahaan itu jadi jelek. Jadi intinya Salinem mau nyampe kayak nek ada orang yang mengutarakan bab tentang curhat realita di kantor, niku perlu difasilitasi dengan baik dan itu perlu diberikan ruang dan kesempatan untuk sama-sama membicarakan sehingga hal yang disampaikan tersebut tidak menjadi gosip melainkan menjadi solusi untuk perbaikan di masa depan bersama-sama. Ya betul yang kayak Salinem ngomong. Kalau banyak orang yang ngomongin perusahaan dengan sembarangan, reputasi perusahaanmu itu bisa hancur. Oke, klien kabur, calon karyawan mana ada yang mau ngedaftarin. Ini bukan soal perasaan, tapi ini soal reputasi perusahaan ke depannya. Bos, kula sarujuk perihal reputasi niku memang sangatlah important and urgent. Oke. Nanging pertanyaannya siapa yang akan memfasilitasi dan membenah itu? Kadang-kadang perusahaan pun itu perlu introspeksi diri sehingga perusahaan ini ke depan lebih baik. Nah, kalau misalkan cara penyampaiannya kurang benar ataupun kurang halus, ya itu memang salah. Dan itu pun tugas dari perusahaan untuk melatih bagaimana komunikasi efektif dan efisien. Ojo mung nesu karo wong sing matur, nanging jajal dirungokaken. Sopo ngerti tembang ndeknen ki ono isine. Oke, but still, kalau punya kritik, sampaikan langsung ke HR atau ke atasan. Jangan malah dijadikan bahan konten atau cari simpati di media sosial. Go direct, don't go viral. Transparansi itu penting, tapi perlu ada etika dan ada salurannya. Gue pernah punya staff curhat panjang lebar tentang kantor di Twitter. Akhirnya bukan cuma gue yang malu, tapi teman-temannya juga terganggu kerjaannya. Leres puniko Pak Bos, tapi kulo nate nemu ke kasus dan situasi yang berbeda in grup WhatsApp alumni. Isinya itu tentang curhat overload kerjaan, overwhelming kerjaan. Nah, ternyata banyak loh yang mengalami hal-hal yang sama. Akhirnya apa? Iso dirembuk bareng HR dan dapat insight tentang perbaikan SOP-nya itu yang benar ke depan seperti apa. Jadi, kata kuncinya dari curhat-curhatan ini adalah curhat yang membangun. Nah, yen curhat kanggo niat becik,
bakal dadi berkah. Nanging yen mung cuma sambat tok, yo dadi sampah, dadi regep. So, ngomongin kantor bisa jadi nggak tahu diri, bisa jadi curhat realita, asal niat, cara, dan tempatnya yang pas. Nggih, matur nuwun sanget sampun kersa nyimak podcast punika. Mugi-mugi panjenengan sedaya langkung becik menerima saran lan kritik, dan diharapkan kritik itu membangun, bukan menjatuhkan. Thank you for tuning in. Jangan lupa follow, share, like, and subscribe Bosro and Sari Talks di YouTube, kemudian Spotify dan Instagram. Stay kind, stay sharp, don't be afraid to speak right. Thank you so much.